Hi, I am Jeffrey. Make the ground shake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Mar'atus Solihah NIM 19080760057, Dian Arifiani NIM 19080706061, Jeffrey NIM 19308020036 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenal bahan dasar atau foundation sintetik dan alami dalam kosmetik. A. Pengertian bahan dasar atau foundation kosmetik. Kosmetik berasal dari kata Yunani kosmetikos yang berarti keterampilan menghias, mengatur. Definisi kosmetik menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI adalah setiap bahan atau sediaan dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia, dalam kurung epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Pengertian kosmetik dalam Peraturan Menkes RI nomor 445 tahun 1998 juga dijelaskan sebagai berikut. Kosmetika adalah bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, dilekatkan, dituangkan, dipercikkan, atau disemprotkan pada, dimaksudkan dalam, dipergunakan pada badan atau bagian badan manusia dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik, atau mengubah rupa, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan, tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit. Komposisi atau kandungan utama dari kosmetik adalah bahan dasar, bahan aktif, dan bahan tambahan atau bahan pelengkap lain yang mempunyai fungsi berbeda-beda. Adapun bahan dasar adalah bahan yang membawa atau mengangkut bahan aktif pada kulit. Sebab bahan aktif tidak akan muncul begitu saja, selain harus digabungkan dengan bahan dasar saat persiapan produk kosmetik. Selanjutnya yaitu bahan-bahan dasar atau foundation dalam kosmetik. Pada umumnya, 95% dari kandungan kosmetik itu merupakan bahan dasar dan 5%-nya itu merupakan bahan aktif, atau bahkan di dalam satu produk kosmetik itu kadang-kadang tidak mengandung bahan aktif. Hal ini menandakan bahwa sifat dan efek dari suatu produk itu tidak ditentukan oleh bahan aktif, tetapi ditentukan oleh bahan dasar dari produk kosmetik. Nah, di bawah ini adalah bahan dasar berdasarkan fungsinya. Yang pertama itu ada solvent atau pelarut. Solvent atau pelarut merupakan bahan yang berfungsi sebagai zat pelarut, seperti contohnya ada air, alkohol, ether, dan minyak. Yang kedua ada emulgator atau pencampur. Emulgator adalah bahan yang memungkinkan dua zat yang berbeda jenis dapat menyatu, misalnya lemak atau minyak dengan air menjadi satu campuran yang merata atau homogen. Di sini contoh emulgator yang digunakan dalam produk kosmetik seperti lilin lebah, kemudian ada lanolin, alkohol, atau ester asam-asam lemak. Bahan dasar yang selanjutnya yaitu preservatif atau bahan pengawet. Bahan pengawet di dalam kosmetik digunakan untuk menghilangkan pengaruh kuman-kuman terhadap kosmetik, sehingga kosmetik akan tetap stabil serta tidak cepat kadaluarsa. Biasanya bahan pengawet yang ditambahkan sebagai bahan dasar itu seperti senyawa asam benzoat, alkohol, formaldehid. Nah, jenis dari pengawet bahan kimia ini juga efeknya seringkali tidak baik. Bahkan pada beberapa orang sering terjadi iritasi. Untuk mengetahui efek yang ditimbulkan, maka dalam penggunaan kosmetik sebaiknya dicoba terlebih dahulu, misalnya pada kulit di belakang telinga. Kosmetik yang sudah kadaluarsa itu sebaiknya tidak digunakan lagi untuk menghindari hal yang kurang baik. Bahan yang selanjutnya yaitu adhesif atau pelekat. Nah, bahan pelekat adalah bahan yang biasanya terdapat di dalam kosmetik, contohnya seperti bedak. Dengan
Tujuannya yaitu agar bedak dapat dengan mudah melekat pada kulit dan tidak mudah lepas. Atau dengan kata lain biasanya tidak mudah cracking. Bahan-bahan pelekat yang biasanya digunakan sebagai bahan dasar di sini yaitu seperti seng stearat dan juga magnesium stearat. Kemudian yang kelima yaitu astringen atau bahan pengencang. Bahan pengencang ini mempunyai daya untuk mengerutkan dan menciutkan jaringan kulit. Untuk bahan-bahan pengencang yang biasanya digunakan yaitu asam lemah dalam kadar yang rendah, alkohol, dan zat-zat khusus yang lainnya. Bahan dasar yang selanjutnya yaitu absorben atau bahan penyerap. Bahan penyerap mempunyai daya mengabsorpsi cairan. Misalnya, pada beberapa produk kosmetik itu digunakan kalsium karbonat dalam bedak yang dapat menyerap keringat-keringat yang ada di wajah. Kemudian bahan selanjutnya yaitu disinfektan. Disinfektan ini berguna untuk melindungi kulit dan bagian-bagian tubuh lain dari pengaruh mikroorganisme. Contohnya, bahan yang sering digunakan yaitu etil alkohol, propil alkohol, asam borofenol, dan senyawa amonium kuarterner. Pada slide sebelumnya, kita sudah membahas terkait dengan bahan dasar kosmetik berdasarkan fungsinya. Sekarang kita akan membahas bahan dasar kosmetik berdasarkan jenisnya. Nah, ini dikelompokkan jadi 3 macam. Yang pertama lemak, yang kedua air, dan yang terakhir itu ada alkohol. Yang pertama, kita bahas lemak terlebih dahulu. Lemak sebagai bahan dasar kosmetik ini memiliki fungsi yang sangat beragam. Yang pertama, antara lain, lemak bisa membentuk lapisan tipis di permukaan kulit yang nantinya sebagai pelindung untuk bisa menghalangi terjadinya penguapan air, sehingga bisa mencegah terjadinya kekeringan pada kulit, atau bisa mencegah terjadinya dehidrasi pada kulit. Kemudian lemak juga memiliki sifat pembasah bagi keratin, yang nantinya berguna untuk pemeliharaan elastisitas kulit dan mempertahankan kulit agar tetap lembut dan halus. Selanjutnya, lemak juga bisa melarutkan kotoran-kotoran seperti kotoran sisa-sisa dari make up, sehingga baik digunakan dalam preparat pembersih. Nah, lemak sendiri itu merupakan bahan dasar kosmetik yang termasuk bahan alami. Biasanya yang sering digunakan yaitu lemak hewani, lemak nabati. Nah, lemak ini itu mudah diabsorpsi oleh kulit, sehingga lemak merupakan bahan dasar yang baik untuk bahan-bahan aktif bisa masuk ke dalam kulit. Selanjutnya, lemak hewani dan juga lemak nabati juga mengandung bahan aktif, antara lain seperti vitamin, hormon, dan lectin yang sangat bermanfaat bagi kulit. Bahan dasar dalam kosmetik yang selanjutnya yaitu ada air. Air adalah bahan yang dapat diserap oleh kulit, tetapi daya serap air dan bahan-bahan yang larut dalam air itu lebih rendah dibandingkan dengan lemak dan bahan-bahan yang larut di dalam lemak. Air juga biasanya digunakan dalam preparat pembersih karena air mudah digunakan dan bisa melunakkan stratum corneum dan bisa membersihkan kotoran yang larut dalam air. Air tidak memiliki daya pembersih kulit dan bukan merupakan bahan pembersih yang sempurna, sehingga jika ingin menjadikan air sebagai bahan dasar dalam kosmetik dan bisa memperoleh efek pembersih yang sempurna, maka juga bisa ditambahkan bahan dasar yang lainnya seperti minyak, alkohol, dan juga surfaktan. Bahan dasar kosmetik selanjutnya yaitu ada alkohol. Alkohol merupakan bahan pelarut organik di dalam kosmetik. Seperti halnya ether, aseton, dan kloroform, bahan-bahan ini cenderung bisa menimbulkan iritasi pada kulit, sehingga pemakaian bahan dasar alkohol di dalam suatu produk kosmetik itu juga ada batasannya. Yang diperbolehkan yaitu sekitar 20-40% dengan bahan dasar air. Untuk tujuan dari pemakaian bahan dasar alkohol itu sendiri juga yang pertama bisa meningkatkan permeabilitas kulit pada air. Kemudian bisa mengurangi tegangan permukaan kulit sehingga dapat meningkatkan daya pembasah air. Kemudian bisa meningkatkan daya pembersih preparat terhadap kotoran yang berlemak. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Jeffrey. Kepada Jeffrey dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan
bagian ketiga, yaitu kombinasi berbagai bahan dasar atau base dalam kosmetik. Yang pertama, bentuk cairan atau liquid. Bentuk cairan adalah bentuk sediaan yang tersusun atas zat-zat cair, sehingga bentuk ini dapat tumpah. Jenis bentuk sediaan cairan ini dibagi menjadi 3, yaitu A. Solution. Nah, solution atau larutan adalah bentuk sediaan liquid air yang jernih, homogen yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang larut dalam pelarut atau campurannya dari zat-zat yang saling melarutkan. Berdasarkan tipe pelarutnya, larutan dibagi menjadi 3, yaitu water-based solution atau sebagian besar dari larutan ini adalah basicnya adalah air. Yang kedua adalah hydroalcoholic solution atau perpaduan dari air dan alkohol. Yang ketiga adalah anhydrous, tidak mengandung air, mengandung zat cairan yang lain. Yang kedua adalah emulsi. Nah, emulsi merupakan sediaan yang mengandung bahan obat cair atau larutan. Obat yang terdispersi dalam cairan pembawa dan distabilkan oleh zat pengemulsi atau surfaktan yang cocok berdasarkan viskositas atau kekentalannya. Emulsi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu lotion, merupakan emulsi dengan viskositas yang rendah dan masuk dalam kategori liquid atau cairan. Didesain untuk diaplikasikan tanpa digosok secara berlebihan di kulit. Yang kedua, krim. Krim adalah bentuk sediaan setengah padat, berupa emulsi yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai dan mengandung air tidak kurang dari 60%. Jadi sebagian besar dari krim ini pastinya adalah air. Nah, krim ini ada 2 tipe. Yang pertama, krim tipe minyak dalam air, yang artinya minyak lebih sedikit dibandingkan air. Yang kedua, tipe air dalam minyak, yang dimaksudkan bahwa air ini lebih sedikit dibandingkan minyak. Selanjutnya, suspensi. Suspensi adalah bentuk sediaan yang mengandung zat-zat padat yang larut dalam medium cair. Terdapat 3 jenis suspensi, yaitu water-based suspension. Yang kedua adalah formulasi hydroalkoholik seperti beberapa jenis toner wajah. Yang ketiga adalah formulasi anhydrous seperti penghilap kuku dengan pelarut organik, maskara, eyeliner cair, dan lip gloss. Oke, yang kedua adalah bentuk padat atau solid. Nah, bentuk padat ini bisa juga berwujud serbuk. Klasifikasinya dari bentuk solid ini sebagai berikut. A. Compact foundation atau alas bedak adalah bentuk sediaan padat seperti bentuk bedak padat. Umumnya dibubuhkan dengan menggunakan spons yang basah. Yang kedua, stick. Stick adalah bentuk sediaan solid yang berbahan dari lilin atau waxis dan sedikit minyak atau oil. Biasanya, bentuk stick ini cukup dibubuhkan kemudian diratakan dengan jari tangan. Contoh kesediaan stick adalah concealer dan stick foundation. C. Bedak. Nah, bedak adalah bentuk sediaan padat hasil dari campuran kimia yang berwujud kering. Diklasifikasikan menjadi 2, yaitu loose powder atau bedak tabur. Bedak tabur adalah campuran yang berasal dari zat kimia yang kering padat yang berbeda-beda dan bisa tumpah jika dituangkan dari tempatnya. Bedak tabur ini sering digunakan dalam bentuk make up. Salah satu contohnya adalah blushes, mineral facial powders, dan bedak bayi. Yang kedua, press powder. Nah, bedak padat. Bedak padat adalah bedak tabur yang sudah dipadatkan lagi dengan cara kompresi. Yang ketiga, bentuk semi solid. Semi solid ini adalah bentuk sediaan yang memiliki konsistensi antara bentuk padat dan cair. Jadi ini antara padat dan cair, setengah padat, setengah cair. Bentuk semi solid ini terdiri dari 2, yaitu 1, gel. Gel adalah bentuk semi solid yang transparan. Gel ini sifatnya mudah merata jika dioleskan pada kulit atau rambut. Zat yang digunakan biasanya teragakan, foam, turman selulosa, surfaktan.
Berdasarkan sifat alamiah agen penghantarnya, gel terbagi menjadi dua. Yang pertama, water-based formulation, contohnya pembersih wajah. Yang kedua, hydroalcoholic formulation, contohnya styling rambut dan hand sanitizer. Selanjutnya, pasta. Pasta adalah sediaan yang konsistensinya lebih padat dari salep dan lebih kaku. Pasta ini mengandung bahan padat lebih dari 50%. Sediaan wujud pasta ini harus ditempatkan dalam wadah yang tertutup rapat atau dalam tub. Contoh dari pasta adalah pasta gigi tentunya. Jika ada pertanyaan, kita bisa berdiskusi melalui WhatsApp group. Sekian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.